Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mohon dipersiapkan dulu apakah ada sampah di kelas di kampus kalian? Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap. Hari ini dipimpin berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Bapak? Oke, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Semangat. Kembali lagi. Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. Terima kasih. Hari ini sehat semuanya? Ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Hari ini pelajaran informatika kita mengulas dulu dari materi yang kemarin. Materi kemarin apa saja? Apa saja yang masih ingat kemarin? Iya, yang kemarin struktur komputer. Kemudian di situ ada perangkat lunak. Perangkat lunak ada berapa? Coba yang tahu? Ada juga kata, Ya. Ya. presentasi. Ya. Itu contohnya bisa disebutkan? Kata contohnya Microsoft Word, Ya. angka contohnya Microsoft Excel, Excel. presentasi contohnya Microsoft PowerPoint. Oke, jadi ada 3 ya, ingat ya. Namanya ada yang menyebutkan tadi, ada pengolah kata, ada pengolah angka, ada untuk bahan presentasi. Nah di situ contohnya Microsoft Word untuk pengolah kata, kemudian Microsoft Excel untuk pengolah angka, kemudian yang dipakai untuk presentasi yang seperti tampilkan di layar itu PowerPoint. Oke. Sekarang hari ini silakan dibuka bukunya dicari dulu, dipersiapkan dulu, kita belajar sampai jam selanjutnya. Oke, persiapkan dulu. Jadi saya absen dulu ya. Nama asisten riset. Oke. Ahmad Tony. Oke, materi kita selanjutnya yaitu sistem komputer. Nanti tujuan dari sistem komputer bisa dibaca itu di slide saya. Yang pertama menjelaskan bagian-bagian dari sebuah sistem komputer. Kemudian yang kedua mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras komputer. Yang ketiga menjelaskan jenis perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Untuk hari ini nanti spesifikasinya kita belajar di perangkat lunaknya. Sebetulnya ini bukan diubah apa ya? Dimulai dari hardware dulu boleh, software dulu boleh, hardware dulu boleh. Tapi saya ambilnya yang hardware dulu atau manusianya. Hardware adalah manusia atau yang memakai, ya, menggunakan atau mengoperasikan komputer tanpa adanya campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Oke, berarti kalau tadi yang ada 3 tadi, di slide saya yang sebelumnya yang 3. Yang ini kan yang satu blender atau manusia, itu dia adalah pelakunya atau kita sebagai manusia atau kita yang cara kasarnya apa nih ya, yang melakukan, kita yang menginputkan, kita yang memberikan informasi, kita yang menjalankan aplikasi tersebut. Tapi tak dari manusianya itu dia juga membutuhkan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Oke, ada 4 item atau 4 komponen, mulai dari input, prosesor atau proses, output, kemudian storage. Storage itu adalah penyimpanan. Nah, 4 dari 4 item
dia input itu di situ ada keterangan data program. Itu maksudnya mulai dari input atau brainware atau manusianya itu memberikan data melalui kita sebagai manusia diinputkan. Misalnya suatu contoh awake dhewe arep gawe pengolah kata tadi ya, contohnya pengolah kata, otomatis kan yang kita inputkan dulu kita mengetik dulu, berarti brainware-nya dia menginputkan data, maksudnya mengetik itu menginputkan datanya dulu. Kemudian hardware itu sangat penting bagi komputer karena hardware itu kalau tidak ada hardware kita tidak bisa menjalankan sebuah komputer. Kalau tidak ada brainware kita juga tidak bisa menjalankan komputer. Tidak ada software juga tidak bisa menjalankan komputer. Berarti ketiga-tiganya itu dia berguna. Berikutnya hari ini ada kegiatan. Kita nanti kegiatannya saya kasih kelompok dikerjakan. Saya kasih ke kalian ya. Oh iya, sebelum kita melakukan kelompok, ini barangnya diambil dulu sesuai dari perintah yang ada di situ. Cari gambarnya yang sesuai yang ada di situ. Ini di meja depan. Satu orang aja, yang ambil. Pahami untuk perintahnya. Di situ ada, silakan diidentifikasi, silakan dibacakan LK-nya, kemudian tugasnya apa saja, fungsinya apa saja, silakan dicari di sini. Oke, baca Anda. Kalau berangkat dari gue ya, kasih yang ini. Nama Herbert CPU Central Processing Unit. Ya, Central Processing Unit Memiliki tugas utama untuk memproses data atau pemerintahan yang masuk ke komputer. Ya, CPU bertugas untuk menerima pemerintahan serta mengolah data. ya, Fungsi CPU sebagai otak komputer atau komponen utama dari sebuah komputer, ya, termasuk pemrosesan. ya, pesan. Oke, yang kedua, Nama power supply. kalau sampai ya. Fungsi perangkat keras yang berperan untuk memberikan suplai daya pada suatu Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya kalau yang ditampilkan oleh monitor itu yang terbaca oleh CPU. Oke. Yang kedua, printer fungsinya untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai ukuran kertas. Tadi juga sudah. Berarti kalau printer itu juga alat keluaran, dia bisa membaca apa yang diperintahkan oleh keyboard, yang diperintahkan oleh monitor, yang dibaca oleh CPU, nanti dia akan dikeluarkan melalui perangkat keras yang berupa gambar, ya. Dan yang ketiga, mohon maaf ini tulisannya salah. Sebetulnya proyektor itu. Proyektor gambarnya seperti itu, seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian fungsinya dari proyektor adalah menampilkan suatu presentasi dengan lebih dipahami ya. Ya, gimana? Cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer tadi sudah dijelaskan. Kalau cara sistem kerjanya komputer ada berapa tadi? Berapa tadi? Matematika apa saja? Itu adalah alur atau cara kerja dari komputer. Kalau komponen komputer, sekarang saya ganti tanya. Komponen komputer ada yang tahu? 3 komponen komputer. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ini tinggal mengulas. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, brainware. Oke, 3 ya. Itu adalah komponen dari komputer.
Oke, saya ulangi lagi. Ketika kita sebagai manusia, sebagai brainwave ingin menggunakan perangkat lunak, tetapi tidak ada perangkat kerasnya atau tidak ada hardware-nya, apakah bisa berjalan? Tidak. Oke. Sekarang saya balik lagi. Kalau ada software-nya, tidak ada hardware-nya, tapi software-nya tidak ada atau komputernya itu kosong, tidak ada isinya, apakah bisa digunakan? Tidak. Balik lagi. Berarti dua ya tadi. Terus kalau tidak ada manusianya, tapi ada softwarenya, ada aplikasinya, ada perangkat kerasnya, apakah bisa digunakan komputer tersebut? Tidak, karena tidak ada yang melakukan atau manusianya tidak ada. Berarti dari tiga komponen tersebut dia selalu berhubungan atau saling berkaitan. Oke. Dari perangkat keras yang sudah saya tampilkan di layar, kemudian sudah kalian identifikasi, sudah kalian presentasikan. Dari sini ada yang belum saya jelaskan? Ada yang belum dijelaskan? Tadi sampai apa ya? Sampai CPU ya? Tadi sampai CPU dong. Oke, kita balik lagi ke sini. Keyboard sudah tadi, CPU sudah ya. CPU seperti itu bentuknya yang di kelompok 2. Kemudian gambarnya yang seperti di atas itu dia adalah otak komputer yang paling pintar itu ya CPU itu, karena dia bisa membaca semuanya walaupun bentuknya besar seperti itu. Tapi kalau laptop seperti ini atau komputer bisa diubah, kalau itu kan judulnya atau gabungannya dia adalah layar monitor. Tapi kalau laptop seperti ini kan dia sudah ada keyboard, sudah ada touchpad, sudah ada mouse, sudah ada monitor, sudah ada CPU-nya. CPU-nya di mana? Ada yang nggak tanya? CPU-nya di mana kalau komputer seperti ini? Dia berada di bawah keyboard. Sebetulnya sama dengan CPU yang besar itu sama, fungsinya sama. Cuma bedanya kalau laptop itu lebih ringkas, lebih spesifik, lebih bisa dibawa kemana-mana. Itu yang intinya. Tapi kalau monitor atau PC, monitor sama PC sama ya. PC itu yang berbentuk kayak tinggi, kayak tabungnya itu. Kalau monitor itu kan tidak ada, hanya layar saja. Tuh. Nah, itu fungsinya sama. Dia gunanya untuk menampilkan gambar. Terus apa lagi? Pokoknya perintah yang dibaca oleh CPU. Jadi CPU adalah otak. Kemudian selanjutnya power supply. Power supply seperti itu. Dia biasanya kalau di CPU berada di belakang belakang CPU. Coba lihat di belakang itu ada nggak? Yang koyak pilot, koyak pilot. Nah, ada nggak? Di itu ada nggak? Yang mana coba biar ini diperlihatkan magnetnya. Sama tidak? Sama kurang. Yang di gambar sana sama tidak? Sama tidak? Yuk, sama kan? Jadi itu fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya apa? Power supply fungsinya untuk menambah daya atau membutuhkan sumber listrik itu. Pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga, VGA. Dia di mana tempatnya? Berada di dalam CPU. Karena itu CPU-nya utuh, tidak bisa dibongkar, jadi gambarnya kira-kira seperti itu. Tapi fungsinya itu ada di dalam CPU. Sama, fungsinya ada loh. Dia apa tadi? Mengolah informasi grafis pada komputer seperti render grafis 2D. Berarti kalau CPU itu sendiri-sendiri ya, yang itu loh, kalau VGA berarti dia yang mengolah informasi grafis. Grafis itu yang berbentuk gambar, berbentuk apa itu jenisnya 3D. Terus kalau MP4 atau berarti itu video, sejenis video itu bisa dibaca melalui VGA. Kalau power supply tadi fungsinya untuk menambah daya atau suplai daya itu memberikan suplai daya, berarti menambahkan dayanya. Kalau biasanya kalau kurang itu
lagi namanya apa ya, power supply, tapi biasanya punya yang di rumah kalian pada saat dulu, zaman dulu, tidak sekarang. TV, tapi TV-nya itu pakai itu loh, ceklekan sing warnanya merah, power supply tapi warnanya merah. Apa namanya di rumah? Sing guna gawe nek mari jeblek kan lho, mari apa mati ae itu dikasih itu tambahan biayanya. Apa namanya? Biasanya laki-laki nih nek jemben pakai TV itu. Ya power supply toh, tapi ngerti ya bentuknya warnanya merah. Biasanya nek panduk ini terus ada powernya warnanya merah. Nah, itu hampir sama fungsinya dengan ini, sama dengan power supply ini. Cuman itu yang berada di dalam CPU. Ya, lanjut. Monitor tadi sudah saya jelaskan kalau monitor itu dia menampilkan layar, menampilkan yang dibaca oleh CPU. Ini tugasnya komputer. Terus kalau layarnya ada, CPU-nya tidak, apakah bisa digunakan? Tidak, dibutuh, mati, tidak bisa. Apalagi kalau ada CPU-nya, ada monitornya, tapi di situ tidak ada keyboard, tidak ada mouse-nya, apa bisa digunakan? Ya. Berarti perangkat keras tersebut itu adalah berhubungan. Jadi ketika ada apa tadi? CPU harus ada, monitor harus ada, keyboard harus ada, mouse ya. Ini dua. Misalnya kalau tidak ada mouse, apa bisa digunakan? Masih bisa, tetapi sudah kesulitan. Ketika kita akan menggunakan musuhnya adalah kita akan bingung mencari arahnya, ya. Kalau printer, kalau scanner, terus kalau proyektor, apa harus ada selain yang tadi, yang empat tadi? Tidak harus. Yang penting ada monitor, CPU, keyboard, sama mouse. Nanti hanya empat ini. Kalau yang seperti printer, seperti proyektor ini, terus apa lagi ya? Alat penyimpanan misalnya flash disk dan sebagainya itu hanya pelengkap saja. Yang penting kalau sudah ada empat ini berarti kita komputer tersebut bisa hidup. Ya, lanjut. Fungsinya lagi printer. Dia digunakan untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media kertas seperti kertas dalam berbagai ukuran kertas, atau dia adalah media output yang dipersiapkan untuk mengeluarkan kertas. Apa hanya kertas saja yang bisa digunakan oleh printer? Iya, karena itu fungsinya memang hanya untuk mengeluarkan kertas. Mengeluarkan kertas itu sesuai dengan perintah dari CPU dan monitor, sehingga ditokne opo gambar misalnya ayam atau gambar burung atau tulisan nama lengkap, beda dan sebagainya, itu adalah perintah dari manusia yang dibaca oleh CPU, ditampilkan oleh monitor, baru dikeluarkan oleh printer. Sampai sini paham? Kemudian kalau proyektor dia cuma alat keluaran saja atau alat bantu yang digunakan untuk memperjelas sebuah pembelajaran atau mungkin memperjelas sebuah pekerjaan itu dulu. Lanjut, yang terakhir hard disk. Hard disk bentuknya seperti itu. Coba lihat hard disknya. Hard disk seperti ini. Dia adalah penyimpanan. Letaknya di mana Bu hard disk? Kalau di CPU, kalau di perangkat yang seperti monitor dan sebagainya atau alat itu masuknya di CPU seperti ini. Dia berfungsi untuk alat penyimpanan. Kalau kita hard disknya, kalau kita punya HP, hard disknya itu kecil. Biasanya kecil di sebelah samping dekat dengan kartu. Dengan kartu itu kan ada loh hard disk kecil. Nah, hard disk itu ada banyak macamnya. Ada yang 8 GB, ada yang 6, ada yang tergantung dari kapasitasnya. Ketika kita memasukkan HP, misalnya suatu contoh, HP tersebut misalnya awake Arab menggunakan HP, terus memorinya kurang, kan?
apa malah saya carane bisa digunakan malah enak. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Rusak? Oke, betul rusak. Jadi ketika HP itu ya, HP itu kalau spesifikasinya sudah tertera di situ, ketika kita ingin menambah, kalau menambah ukuran dari memorinya atau hard disknya ditambahi, kalau bukan spesifikasinya otomatis melebihi, akhirnya buah HP-nya apa? Atau hang out, dia akan mati, kuat. Tapi kalau dia dikembalikan atau dibersihkan atau diformat dari awal, dia akan kembali seperti semula. Jadi jangan kayak HP sembarang HP kena diseni, misalnya jatai polu sampai nambah 16, otomatis kan kelebihan, tidak bisa dia menangkap. Tapi kalau 8 diisi 8 ya itu memang jatahnya seperti itu. Oke, lanjut yang kedua, flash disk. Flash disk seperti ini. Flash disk seperti ini gunanya, fungsinya. Fungsinya apa tadi? Penyimpanan. Tapi kalau flash disk ini bisa digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, bisa. Karena dia bisa selama dia masih mendetek, bisa kena dibuka, bisa terbaca, bisa mendetek, dia bisa digunakan untuk kapan saja. Nah, yang namanya USB itu yang ini. Yang ini. Ini namanya USB single. Ini kena dicoloknya itu namanya USB. Kalau tanpa ini perlu dicolok, tidak kena. Tapi ada dua jenis flash disk. Flash disk itu ada yang USB-nya itu mini, kecil, ditancap nih, terus ininya berdiri sendiri, bisa dibekam. Jadi orang-orang dulu ini yang nancap, tapi yang kecil, alat yang kecil USB-nya yang nancap, ini biasa tidak dibekam. Sehingga ini yang berfungsi. Ya, ada dua. Terus bentuknya, macamnya ada banyak. Terus untuk kapasitasnya juga ada banyak. Kebetulan kalau yang ini 8 GB. Ketika sudah lebih dari ini, misalnya isinya video dan sebagainya, atau mungkin gambar, atau mungkin dokumen, atau mungkin PDF dan sebagainya, kalau kelebihan otomatis ininya juga tidak akan bisa terbaca. Ya, bisa dipahami? Lanjut yang terakhir, optical disk. Optical disk merupakan penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini berlokasi di compact disk atau DVD digital versatile disk. Itu yang sebelahnya itu adalah kepanjangannya. Kalau CD, awalnya caranya kan yang ngomong aku udah CD, padahal CD itu apa? Itu kepanjangannya adalah compact disk. Compact disk itu berupa kepingan seperti bulat itu. Mohon maaf tidak bisa menampilkan karena itu dia tempatnya di CPU yang bagian atas untuk kaset. Kalau di rumah punya DVD itu saya muter kaset tersebut, itu fungsinya dia juga penyimpanan. Tapi penyimpanannya tergantung dari jenisnya. DVD itu juga ada jenisnya banyak. Ada yang hanya bisa disimpan sementara, ada yang bisa disimpan lama, tergantung dari kegunaannya. Kalau kadang-kadang kita di rumah punya CD, terus CD-nya ini diuremnya di DVD, dimasuknya di DVD, pengen lihat misalnya kartun zaman dulu misalnya, atau film zaman dulu misalnya, zaman masih kita belum lahir, zaman perjuangan dulu, itu bisa dilihat melalui compact disc atau DVD atau CD tadi, ya bisa dilihat di situ. Memasukkannya bagaimana Bu caranya? Tidak ada yang tahu itu. Ya cara dilakukan. Apakah langsung bisa judulnya menulis enek terus dia tidak harus dimasukkan atau tidak perlu diinputkan, atau langsung kita dibaca wes ngerti-ngerti saat memasukkan langsung tampil layar di sini? Apa seperti itu? Tidak betul. Karena compact disc tersebut itu awalnya juga kosong seperti layar monitor atau komputer atau HP itu awalnya dia kosong. Tapi kalau HP, kalau komputer sudah pernah saya sebutkan, dia harus booting dulu, harus cari aplikasinya dulu. Kalau monitor biasanya pakai Windows dulu, kalau HP sesuai merek HP-nya dulu, itu namanya booting, ya.
Terus nanti kalau CD di situ dia kita apa yang kita mau masukkan itu diperintahkan melalui CPU, dibaca melalui CPU, diperintah melalui monitor. Nanti di monitor itu bukan alat video apa yang ingin kita pindah ke CD tersebut. Itu caranya di burning. Nek cara jembone, cara alamiah kayak dia yang jenenge dibakar. Tapi bukan dibakar pakai korek ya. Beda, aku nek dibakar pakai korek cong. Nggak bisa, tapi burning itu cara bahasanya kita itu membakar CD. Nanti video tersebut dipindah atau dicopy, dipindah di drive-nya CD tersebut. Bisa. Habis itu nanti dikasih apa namanya ya, dikasih nama, dikasih misalnya nama filenya apa. Habis nama filenya dikasih, baru nanti bisa dibuka di monitor lainnya atau di laptop lainnya atau di komputer lainnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Dan terakhir, oke. Kalau itu sebelum kita terakhir, nanti saya refleksi dulu untuk hari ini kegiatan kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama tadi apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Masih ingat lupa? Sistem komputer. Ada berapa sistem komputer? 3. Komponen komputer ya ini. Komputer ada 3. Apa saja? Perangkat keras, perangkat lunak, hardware atau manusia. Dan enakan ya, ketiga komponen tersebut tidak akan bisa terpisahkan, tidak bisa dipisah salah satunya, harus saling berhubungan. Oke. Yang kedua, apa lagi yang kita dapatkan hari ini? Apa lagi? Alur atau cara kerja dari komputer. Oke. Cara kerja komputer ada berapa? 4. Apa saja? Input, proses, output, storage atau penyimpanan. Oke. Tadi di perangkat keras ada alat input. Apa saja alat inputnya? Mouse, keyboard, scanner. Kemudian yang kedua, perangkat pemrosesan ada CPU, power supply, sama VGA. Yang ketiga, perangkat keluaran, monitor, printer, proyektor. Yang keempat, penyimpanan yaitu hard disk, flash disk, sama optical disk. Terima kasih sudah memberikan apresiasi untuk hari ini, menyelamatkan waktunya dan menyelamatkan waktunya memang sudah tanggung jawab kalian ya hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita nanti akan belajar perangkat lunak karena hari ini sudah perangkat keras ya. Untuk perangkat lunaknya nanti kita bahas minggu selanjutnya. Fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak itu apa saja, nanti kita jelaskan untuk pertemuan selanjutnya ya. Terus kemudian jangan lupa dijaga kesehatannya, jangan sampai kalian sakit, jangan sampai ada yang tidak masuk, jangan sampai ada yang bolos dan sebagainya. Usahakan setiap hari masuk dalam posisi kita sudah siap. Kemudian untuk kegiatan hari ini sudah banyak yang kita lewati, sudah banyak yang kita kerjakan. Sebelum kita berdoa untuk pulang, nanti perangkat itu dikembalikan dulu ke depan ke meja tadi, kembalikan dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa sesuai ke
hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri dengan doa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.